Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat kastengel ekonomis dan super ekonomis. Nah, teman-temanku, inilah bahan-bahannya. Hanya bahan-bahan yang simple. Yuk, coba yuk kita mencobanya. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat kastengel ekonomis yaitu 225 gram margarin, lalu setengah sendok teh kaldu bubuk, saya pakai Royco, kemudian keju 30 gram dari Kraft, 350 gram tepung terigu. Dan bagaimanakah cara mengolahnya? Masukkan 225 gram margarin. Saya memakai margarin dari Blue Band. Aduk margarin ini sampai tercampur rata dan lembut. Setelah margarin ini lembut, lalu kita siapkan kaldu bubuknya. Setengah sendok teh kaldu bubuk. Kita aduk kembali sampai kaldu ini tercampur rata. Jika kaldu bubuk ini tidak tercampur dengan rata, maka hasilnya akan berbeda-beda asinnya. Nah, sekarang kita masukkan tepung terigunya perlahan-lahan ya. Terus diaduk sampai benar-benar ini bisa rata. Ini sudah mulai tercampur. Ini adonan masih terlihat lembek ya. Kita tambahkan lagi tepung terigunya, biar adonan ini benar-benar pas untuk dicetak, tidak terlalu kaku dan juga tidak terlalu lembek. Ini masih kurang ya, kita tambahkan lagi tepungnya. Kita campur lagi, kita aduk lagi. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan mencampurnya pakai tangan. Tapi menguleninya jangan terlalu keras ya. Jadi ini tidak perlu tenaga terlalu kuat. Cukup dicampur-campur aja agar mereka menyatu dengan sempurna. Nah, ini adonan siap untuk dicetak. Saya letakkan adonan dalam plastik. Kemudian kita ratakan dengan alat giling ini dari kayu, alat penggiling dari kayu. Teman-teman bisa menggunakan alat yang lainnya, mungkin bisa dari botol atau pipa PVC yang kecil itu ya, bisa. Tingginya harus sama rata. Lalu ini plastiknya saya gunting. Dari sisi bawah dan sisi sampingnya, agar plastik ini bisa saya buka dan segera mencetaknya. Kali ini saya tidak memakai cetakan, tapi saya akan menggunakan pisau untuk membentuk kue kastengel ini. Jadi ini cara yang sangat praktis dan cepat, tidak ribet dan sangat irit waktu, dan hasilnya juga bagus. Untuk teman-teman yang ingin membuat kastengel, segera aja yuk, coba yuk. Selanjutnya persiapkan kejunya. Kita parut keju ini memanjang ya.
jadi searah. Dan ini hasilnya. Parutan keju ini sebagai taburan di atasnya. Teman-teman bisa mengambil sepertiga bagian untuk dimasukkan ke dalam adonan bersamaan dengan kaldu bubuknya. Biasanya saya membuatnya seperti itu. Coba nanti kita bedakan rasanya ya. 1 butir kuning telur kita aduk rata sampai lembut biar tidak ada yang menggerindil. Lalu kita oleskan di atas adonan yang sudah kita bentuk tadi. Dioleskan secara merata dan diulang 2 kali biar hasilnya lebih bagus. Setelah itu kita siapkan kejunya dan segera kita taburkan di atasnya. Ditaburkan sedikit-sedikit agar semua bagian mendapatkan parutan kejunya. Adonan yang sudah kita bentuk dan kita taburi dengan keju ini siap untuk ditata di atas loyang. Bagaimana cara menatanya? Kita mengangkatnya dari sisi panjang dari kastengel ini. Ini kita angkat pakai alat, lalu kita nanti tata satu persatu di atas loyang. Ini akan mempermudah cara kerja kita. Kita siapkan loyangnya. Ini sisi panjang, yang ini sisi lebar. Lalu kita mengangkatnya dari sisi panjang kastengel. Teman-teman tadi keskip ya cara pengambilannya untuk ditata di loyang. Sekarang saya akan menatanya di loyang bulat ini. Bagaimana caranya? Caranya kita mengambilnya dari sisi panjang dari kastengel ini, lalu kita tata di atas loyang bulat. Satu persatu kita ambil dan kita tata. Teman-teman, saya nanti akan memanaskannya dalam oven listrik dan di atas kompor. Kita masukkan ke dalam oven yang sudah dipanaskan selama 10 menit dengan suhu 140 derajat dan kita oven selama 25 menit. Selanjutnya, saya akan memanaskan loyang yang bulat ini di atas kompor. Saya memakai penggorengan atau wajan dengan panas atau api yang kecil saja, lalu kita tutup. Seberapa besar apinya? Nah, seperti ini. Sekarang kita lihat oven listriknya. Sudah hampir 25 menit. Segera kita angkat dan dinginkan. Saatnya kita lihat yang dipanaskan di atas kompor. Kita buka dulu yuk. Wow, sudah matang. Segera kita angkat dan dinginkan. Setelah dingin, kita akan menatanya pada wadah dan hasilnya mendapatkan 1 toples sedang dan 1 toples kecil. Sekarang saya akan mencobanya. Renyah dan enak rasanya. Untuk rasa kastengel ini dibandingkan dengan sepertiga keju dimasukkan di awal bersamaan dengan kaldu bubuknya yang biasa saya buat, rasanya lebih pas yang sepertiga dimasukkan di awal bersamaan dengan kaldu bubuk. Rasanya bisa lebih menyatu. Oke teman-teman, mudah kan cara membuatnya? Yuk coba yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.